dulunya tuh dia dikenal dengan sosok yang cool boy. Jadi sebelum kayak gini nih, sebelum aktif kayak sekarang gini, dia tuh cowok-cowok cool. Gimana sih cowok-cowok cool? Yang kacaunya itu yang dia diwawancara TV One itu loh. Oh iya, itu gue tahu tuh. Itu pembawa acaranya aja sampai antara kayak apa harus di-cut ya gitu. Oh ini gue tahu, ini gue pernah lihat. Tapi di balik layar itu bang, itu video estetik banget. Nah mungkin dia punya cara kayak, oh nih mungkin gue harus kayak gini. Membuat keanehan-keanehan gitu. itu. Membuat keanehan buat nama gue dikenal untuk naik lagi. Hey, halo teman-teman. Halo geng. Apa kabar kalian semua di sana? Semoga sehat-sehat selalu, senantiasa sehat-sehat, oke? Jumpa lagi dengan kita berdua. Oke, dengan saya Fadil Ahmad Syaka Dan saya Boni Beribe dalam acara Lab Story. Lab Story. Kita sudah dapat namanya. Kita sudah dapat namanya. Akhirnya nih. dapat namanya. Nah, di episode sebelumnya kan kita belum tahu tidak nih, ada Bang. nama. Namanya belum ada nama, dan sekarang akhirnya kita Di punya episode nih. kedua kita Udah ada melabelinya dengan Lab Story. Oke, teman-teman, kemarin kan kita Padahal kemarin gue nggak terlalu puas sih Iya. dengan episode perdana kita ya. yang namanya baru perdana Namanya baru perdana ya. Nggak apa-apa lah ya. Nggak apa-apa. Teman-teman yang mau nonton edisi perdana, Silahkan udah tonton di bawah. tayang di YouTube nih. Oke, itu udah tayang dari sekitar seminggu lalu. Seminggu lalu. Jadi itu teman-teman, di episode pertama kita udah bahas salah satu omongin program TV bang ya, acara TV. acara gitu. TV Silet Awards 2023 Betul. yang agak awkward lah. Nyeleneh. Ada Bainara Rusli dengan nominasinya tuh, menang nominasi Kehidupan Tersilet dan Asmara Tersilet. Itu tuh udah kita bahas di episode sebelumnya lah. Dan juga memenangkan Rayansa. Betul, sebagai keponakan online Tersilet. Gitu bang. Rada-rada gimana lah ya. Iya. Kalau sekarang kita mau bahas apa nih bang? Episode yang kedua. Kita mau bahas satu orang selebriti ganteng, keren, yang belakangan ini ngeri banget popularitasnya. Betul. Bahkan ngalahin 3 capres katanya. Ngalahin 3 capres yang Ngalahin udah diusung nih. tiga capres. Prabowo Subianto lewat pokoknya. Anies Baswedan lewat. Ganjar Pranowo lewat. Loh, kok dia bisa ngalahin begitu bang? Emang kenapa dia ini? Saking tenarnya beliau ini. Tenarnya. Luar biasa. Dibicarakan sangat banyak di Google. Iya. Pencarian Google tinggi banget. Pencarian Google, terus juga media-media banyak hashtagnya. Betul. Banyak sekali. Kutipan di TikToknya juga banyak. Di TikTok luar biasa. Videonya. Nah, dia tuh terkenalnya dengan pencipta lagu dengan dadakan, dengan masalah-masalah yang ada tuh, dengan gosip-gosip yang ada, dia langsung menciptakan lagu secara spontan, mendadak, kayak tahu bulat. Pasti tahu kan kalian semua. Siapa lagi kalau bukan Aldi Taher. Gokil, mantap. Mantap. Jadi seru sih beliau ini ya, keren sih. Dia tuh lucu bang, sebenarnya lucu banget. Karena apa ya, kreativitasnya tuh tinggi banget. Iya. Tinggi. Orang ada kasus sedikit dia langsung ciptain lagu, kayak lagu yang pernah dia ciptain kan, Lesti sayang itu kan langsung wow. Cuman ya, di beberapa rekan selebritisnya tidak terlalu suka sama dia. Kenapa ya kalau orang-orang bukan orang-orang kayak gitu sih. Dan dia kebanyakan diblok sama artis-artis. Sama rekan-rekan artisnya dia ya. Ya mungkin rekan-rekan artis itu menganggap kayak, ini orang apa sih, berisik. Aneh banget tingkahnya, berisik. Sama kalau lagi ngobrol kan wow gitu mulu tuh dia.
Nah, jadi lanjut nih Bang, kita balik lagi ke Bang Aldi Taher ini. Aldi Taher itu ternyata anak Papua loh. Iya, ternyata Bang Aldi Taher ini dia lahir di Papua. Di Papua, di Jayapura. Di Jayapura. Dia kelahiran tahun 83 Bang. 83, berarti berusia 40 tahun ini. 40 tahun ini. Dan teman-teman yang belum tahu, Bang Aldi Taher ini mempunyai nama asli Rahmat Aldiansyah. Jadi bukan Aldi Taher Bang nama aslinya. Oh, oke. Aldi Taher itu mungkin hanya sebagai nama panggungnya aja. Gue tuh sebenarnya mulai awal kenal Aldi Taher itu dia sebagai pelawak loh. Oh iya sebagai pelawak. Lu ingat nggak dulu tuh sama Budi Anduk, sama tahu. Ari Untung, iya pernah juga. Ada dia. Sabria Kono juga. Betul. Itu yang mereka mainkan sitkom ya. Yes. Di Antv tuh kalau nggak salah tuh. Iya, jadi tuh dia kalau nggak salah ya dia mengawali karir hiburannya itu pada tahun 2001 tuh Bang. Sekitar 2001-2002 ya. 2001-2002 tuh dia baru mulai terjun ke dalam dunia hiburan ini, dalam dunia entertain gitu. Dan beliau ini pemain lama. Pemain lama, udah selebriti senior, sudah masuk kategori selebriti senior ya. Yang namanya dulu pernah meredup dan akhirnya naik lagi. Siapa sih yang nggak kenal Bang Aldi Taher? Sekarang kan? nggak ada yang kenal beliau ya. Menjadi ikut sejak awal membangun karirnya ikut model-model modeling ya. Model-model di sampul-sampul majalah. Betul. Aneka Yes salah satunya. Yes. Itu juga menjadi masuk sebagai salah satu model di sana dan juga dia juga bintang video klip loh. Video klip di ada band ya. Ada band Manusia Bodoh. Pasti tahu kan? Pasti tahu. Itu the best banget lagu itu. Dan itu Aldi Taher ada di dalamnya sebagai videonya itu. Sebagai model video klipnya. Betul. Nah terus juga Bang Aldi Taher ini pernah membintangi iklan sikat gigi Bang. Oh iya. Oh pasti lu pernah lihat. Pasti. Iya. Jadi itu dia pernah. Gue agak skip sih bagian itu. Iya. Dia pernah jadi model bintang iklan sikat gigi. Gue lupa lah apa namanya, apa mereknya gitu. Pokoknya. Sebut saja Pepsodent. Iya, sebut saja. Kayaknya sih itu ya. Kayaknya. Formula ya. Coba deh nanti kita cari tahu nih. Paling muncul di sini. Oke. Terus juga pernah bintang iklan produk makanan. Produk makanan dia pernah. Operator seluler juga dia pernah. Seluler. Bahkan sampai rokok pun dia pernah Bang. Sampai rokok ya. Produk rokok dia pernah. Nah, terus juga tahun 2005 mengikuti MTV VJ-Han. Ya, MTV VJ-Han dan juga berhasil menjadi finalisnya. Dulunya tuh dia dikenal dengan sosok yang cool boy. Jadi sebelum kayak gini nih, sebelum aktif kayak sekarang gini, dia tuh cowok-cowok cool. Gimana sih cowok-cowok cool ya kan? Cool boy gimana? Cool boy itu maksudnya kayak nggak banyak ngomongnya nggak bawel kayak sekarang Bang. Oh gitu. Jadi kalau ngobrol sama orang itu secukupnya aja gitu, nggak banyak tingkah, nggak banyak perilaku yang aneh gitu. Oh gitu. Dan mungkin dulu kan waktu itu namanya dia kan sempat ngeredup ya. Mungkin sebagai artis senior gitu dia harus mencari cara kan. Kayak gimana sih nih biar nama gua tetap naik di era artis-artis yang mulai terkenal pendatang baru sekarang. Pendatang baru. Iya, mungkin ini salah satu caranya dia gitu. Kayak lu melihatnya kayak gitu? Iya, kalau gue pandangan Aldi Taher menjualnya kayak begitu. Iya, betul. Karena kan di era-era artis pendatang baru yang terkenal banget ya kan, pasti orang kalau nggak ada satu yang ditonjolin pasti bakalan ketutup. Nah mungkin dia punya cara kayak, nih mungkin gue harus kayak gini. Membuat keanehan-keanehan itu. Membuat keanehan buat nama gue dikenal untuk naik lagi. Tapi namanya Aldi Taher itu sempat rame waktu itu dan kita tahu semua ya beliau sempat sakit ya. Iya, Dan menurut yang gue inget sih, yang gue tandain tuh semenjak setelah tapi bersyukurnya bahwa beliau dinyatakan sembuh. Alhamdulillah. Dan semenjak itulah dia merubah image-nya. Iya. Yang betul. Menurut beberapa orang mereka memaklumi itu karena mungkin barangkali sempat pada saat dia menjalani pengobatan sehingga ada gangguan-gangguan tertentu. Iya betul. Tetapi kalau yang gue lihat sih dia sehat secara fisik, secara mental, melakukan kegiatannya normal gitu. Jadi gue rasa tidak ada pengaruhnya tidak ada soal itu pengaruh gitu. Ke kesehatannya dia gitu. Karena kesehatannya makanya begitu gitu kan. Betul. Yang gue yakini adalah itu sudah strategi marketing S3 boy. Iya,
pasti sih. Bukan pasti ya, itu pendapat kita aja nih ya. Kita nggak tahu kan. Ya tapi mungkin teman-teman juga punya pendapat lain ya barangkali ya. Ingat nih ya teman-teman, kalau yang kita omongin itu pendapat dari kita masing-masing ya kita masing-masing beropini lah. Betul. Dan tentunya apa yang kita omongin tuh udah kita cari sumbernya kemana-mana, dan tentunya udah kita sudah riset dari berbagai sumber. Betul, dari berbagai sumber yang bisa dipertanggungjawabkan tentunya. Sangat betul. Balik lagi ke topik Bang Aldi Taher nih Bang. Nah jadi nih Bang, setahu gua nih ya, seingat gua pernah baca-baca waktu itu iseng tentang Bang Aldi Taher ini. Jadi itu dia pernah bikin band. Dia pernah bikin band bareng Raffi Ahmad, bareng Irwansyah gitu. Tapi gue sih lupa ya nama bandnya apa. Karena kan itu tahun segitu. Mungkin lu Bang Boni tahu. Ya, Radio Band. Oh, Radio Band. Tuh, cuman gue nggak ingat lagunya. Tuh, kan tahu. Yang penting tahu nama lagunya dulu, nama bandnya dulu sih. Gue tahu baru lagunya. Kalau lagunya kan, kalau penasaran misalkan, oh dia pernah bikin band nih sama Raffi Ahmad sama Irwansyah. Denger lagunya gitu. Pantes ya, dia ada. Dia maksudnya bisa nyanyi, suaranya juga kan bagus tuh. Bagus banget sih. Kayak dia nyanyiin lagu Coldplay aja, suaranya kan ya tahu sendiri, malah sampai gelar konser waktu itu. Tuh namanya Radio. Ntar kita bahas. Gue mau tunjukin sesuatu sama lo. Apa itu? Oh ini gue tahu, ini gue pernah lihat. Tapi di balik layar itu Bang, itu video estetik banget. Estetik gimana? Estetik, enggak maksudnya ini kan dia lagi bikin video, semacam video sinematik gitu. Nah ini salah satu behind the scene-nya. Oh ini behind the scene-nya? Behind the scene-nya dia terjatuh kayak gitu. Orang ini yang bikin? Dia yang bikin. Dia tuh jadi dicuruk. Hasilnya bagus banget, asli keren. Gitu. Ini di balik layarnya kayak gitu dia jatuhnya. Ini sakit coy. Sakit banget itu, gelinding di tangga. Nah, oke balik lagi kita. Balik lagi kita. Itu ada yang bikin gagal fokus aja. Gagal fokus itu. Aldi itu banyak yang bilang dia kalau dia itu pansos lah. Pansos. Cari panggung. Cari panggung. Supaya tetap di-mention terus. Betul. Katanya pansos demi menghidupi keluarga gitu. Yeah. Itu omongan-omongan netizen yang parah. Yang parah banget sih, jahat. Ya, tapi dia kan juga bilang juga kan, ngomong juga kalau semua yang dia kerjakan itu untuk beli popok, beli susu, beli popok, beli susu anaknya. Iya. Ya, itu sebagai ayah, sebagai seorang daddy gitu. Ya, bertanggung jawab lah, dia bertanggung jawab sama keluarga. Apapun caranya, toh juga tidak terlalu menyakiti, tidak menyakiti, tidak bikin rugi orang juga kan, nggak apa-apa juga lah rasanya. Tidak menyerang juga. Tidak menyerang juga. Tapi di awal-awal pertama dia bikin lagu gitu Bang, bikin lagu yang kayak kasus lagi viral atau apa, itu tuh banyak netizen yang gue baca ya komennya, banyak netizen awalnya yang ngehujat dia sih. Awalnya maksudnya kayak, ini orang ngapain sih, kayak nggak ada kerjaan banget bikin kayak gini. Tapi lama kelamaan netizen tuh malah kayak suka sama dia. Maksudnya kayak, wah Bang Aldi, misalkan ada kasus baru lagi nih, netizen langsung buru-buru dah ngetek Bang Aldi. Bang, ada kasus ini Bang, pasti Aldi Taher bentar lagi bikin lagu. Nggak lama bener keluar. Gue nonton sampai habis yang episodenya dia dengan Deddy Corbuzier. Oh iya, podcastnya sama Deddy Corbuzier ya? Sama Junar Candy ya? Iya. Sama Junar Candy ya? Ya. Yang akhirnya bikin Deddy Corbuzier geram banget sama dia. Darah, yang bikin Deddy Corbuzier naik darah lah intinya tuh. Itu dia emang Bang Aldi Taher ini banyak sih ya, maksudnya banyak nyeleneh-nyelenehnya, banyak aneh-anehnya kalau ditanya sama sesama artis gitu. Lu kenapa sih kayak gini? Ya karena kan gua begini-gini, tiba-tiba pak wow. Lu ingat nggak waktu dia bikin marah Raffi? Itu tuh gue pernah lihat sih videonya yang ada di TikTok. Kampanye mendukung dia ya, maju sebagai gubernur apa tuh? Iya. Saking terlalu banyaknya kasusnya dia kan ini Bang ya, aneh-anehnya kayak gue sampai lupa gitu. Gue udah lihat. Yang waktu di akhirnya kemudian di podcastnya Sule itu malah dia bikin judulnya, malah bikin jadi judul tuh. Benar juga nih kata Raffi kalau Aldi Taher itu aneh apa gitu. Oh iya gue tahu pernah lihat di ada tuh. Unik Aldi Taher memang unik gitu. Iya.
Nah, Aldi Taher ini selain kontroversial yang kayak bikin-bikin lagu itu, Bang, lu mau tau gak? Dia tuh udah sering banget, Bang, nikah, Bang. Oh iya sih. Itu udah sering. Dia sekarang tuh total ya, kalau gua lihat-lihat nih, udah 3 kali dia nikah. Udah 3 kali ketiga, ya? Yang kedua kalinya. Gue ingatnya 2 loh. 3 kali. 3 ya? 3 kali. Jadi yang keduanya itu cerai. Yang keduanya itu nggak sampai usai, maksudnya nggak sampai. Yang pertama dengan Dewi Persik. Dewi Persik. Itu dari sekitar 2008 ya 2008. Sampai 2009. Oh, cuma setahun. Cuma setahun. Itu pun dia nikah siri kan. Nah, terus kalau yang Dewi Persik ini nih, yang dia nikah sama Dewi Persik, mungkin first love kali ya. Buat Aldi Taher tuh Dewi Persik tuh first love ya. Soalnya kan setiap di mana-mana kan ada nyanyi dia, si Bang Aldi Taher nyanyi gitu. Misalkan lagu apa, terakhirnya pasti aku sayang Dewi Persik. Pasti udah kayak gitu, Bang. Selalu. Pokoknya ditanya apa-apa, jawabannya selalu mencantumkan nama Dewi Persik gitu. Wah, itu mantan, mungkin first love-nya Bang Aldi Taher kali ya, Bang. Terus lagi di 2014 nikah lagi dengan dokter gigi. Tapi emang Bang Aldi Taher ganteng sih. Iya sih. Dia ganteng. Secara wajah dia oke. Dia putih, bersih gitu. Nikah lagi sama dokter gigi tuh, Bang ya? Punya 2 anak. Tapi akhirnya berpisah lagi. Dan yang terakhir ya, sekarang dia nikah sama, kalau nggak salah tuh selebgram ya. Selebgram namanya Salsabilah. Salsabilah apa Salsabilih gitu. Salsabilih. Dan dia sekarang tuh dari istri yang sekarang punya 1 orang putri. Nah, itu salah satu alasan dia untuk selalu bikin konten-konten gitu demi popok. Ada yang demi popok itu demi si putri yang ini, putri cantik ini ya. Betul, demi putri cantik yang dari Mbak Salsabilih ini, Bang. Iya, mereka menikah tanggal 24 Oktober 2020. Sudah cukup lama, hampir 3 tahun lah dari yang sebelum-sebelumnya, berarti ini yang paling lama ya sama Mbak Salsabilih ini. Coba. Nah, terus yang lu tahu lagi tentang Bang Aldi Taher ini apa, Bang? Selain kontroversial dia, lagu-lagu dia yang nyeleneh itu. Wih, banyak dia itu. Yang paling pecah lah. Yang paling pecah yang belakangan ini. Betul. Pada saat dia mengajukan diri sebagai caleg calon legislatif. Dan itu menghebohkan semua orang. Banget. Menghebohkan dan merepotkan. Merepotkan tuh karena dia mencalekan di 2 partai kalau nggak salah. Dia merepotkan, biasanya itu kalau kita ngerepotin orang ya. Ini merepotkan partai. Merepotkan lembaga. Nggak tanggung-tanggung. Maksudnya ya bukan 1-2 orang direpotin. Kalau merepotkan lembaga artinya merepotkan dari ketua umum. Betul, wakil ketua, DPC, semua, DPD. Semua direpotin sama dia. Semua ya. Bayangin, Bang Aldi mau nyalek 2 partai. Mendaftar di 2 partai dan didaftarkan pula. Ya, partainya tuh kalau nggak salah PKB ya. Bulan Bintang sama Perindo. Tapi akhirnya dia milih salah satu. Itu milih salah satu. Dia yang milih untuk keluar atau di-cut? Dia yang milih sih, Bang, waktu itu kalau nggak salah. Dia milih Perindo ya. Berarti melepas PKB. Betul, karena ada salah satu mungkin gimmicknya dia tuh gimana, di salah satu video tuh gue pernah lihat. Dia ngechat salah satu ketum Perindo, Pak Haritanu kan. WA? Iya, nggak di DM misalnya. Oh, DM. Iya. Izin Bapak, saya mau nyalek di partai, tapi partai lawannya yang dia disebutin itu partai yang satunya lagi. Lah terus Pak Hari ini jawab, katanya, yang benar kamu mau nyalek di partai ini apa partai ini? Oh, mohon maaf Bapak. Haritanu balas DM-nya? Balas katanya. Di salah satu video itu gue pernah lihat. Oh, mohon maaf Bapak, salah katanya gitu. Saya mau jadi caleg partai ini. Sambil ngopi. Ngopi, silakan. Katanya gitu sih. Ini akhirnya emang ada. Kayaknya gue nggak percaya deh. Ada video nanti. Haritanu balas DM-nya. Kalau nggak percaya nih, kita unjukin aja video di sini. Nanti gue unjukin. Saya masuk Perindo. Saya yang nawarin diri. DM lewat IG-nya. Coba mana lihat DM-nya? Tuh banget. Oh iya bener. Selamat siang Pak Ketum. Shalom. Insya Allah Aldi mau nyalek dari Nasdem, Pak, izin. Kalau rakyat-rakyatnya kayak kamu, kayak mana rakyat-rakyatnya? Aldi Taher ini mewakili seluruh partai. Sama ini sih, Bang.
dia kan mau nyalek ya, maksudnya dia mau nyalek, berarti kan dia butuh kampanye untuk orang-orang tuh dukung dia. Tapi itu dia sebaliknya dari orang-orang yang kampanye kan jangan pilih gue gitu. Iya, harusnya kan kalau kampanye gitu, oi pilih gue, nanti gue bakal ngelakuin ini visi misi gue. Kalau dia enggak, kalau dia beda, kalau dia malah, lu kenapa sih nyalek? Coba dong kampanye buat orang-orang biar milih lu gitu. Dia malah jawab apa? Jangan milih Aldi Taher katanya. Gue aja nggak tahu harus ngapain katanya. Gue aja bingung mau ngapain katanya. Yang kacaunya itu yang dia diwawancara TV One itu loh. Oh iya, itu gue tahu tuh. Itu pembawa acaranya aja sampai antara kayak apa harus di-cut ya gitu kan. Karena udah agak ngaco gitu kan. Ini gimana sih orang apa harus di-cut gitu kan, atau tetap tayang gitu kan. Dia aneh aja sih lagian. Jangan pilih saya. Visi misinya apa? Saya nggak punya visi misi katanya gitu. Iya. Rakyat mau saya ngapain? Nah, dari pernyataannya dia yang itu tuh, netizen malah banyak komen. Kayaknya orang-orang yang gini malah yang bisa dipercaya deh. Iya. Ada. Bahkan kan biasanya kan dulu kan, bukan dulu ya, maksudnya kebanyakan mainstreamnya adalah orang-orang, para politisi, caleg khususnya, itu kan memberikan visi misi atau apa yang dia bisa kerjakan kan. Harusnya. Aldi Taher berbeda. Enggak. Lu maunya apa? Malah disodorin ke orang-orang gitu. Ke masyarakat, ke pemilihnya. Lu maunya apa? Bilang ke gue, kira-kira yang bisa gue kerjain itu yang gue kerjain. Nah, terus dia bilang juga kontra dia modelnya. Kalau sekarang ya gue nggak tahu mau ngapain katanya gitu, makanya gue tanya ke kalian mau apa gitu. Nah itu yang bakal gue kerjain katanya gitu. Terus dia dan itu banyak kali dapat dukungan loh. Iya, pola itu. Terus dia jawab juga, ada pertanyaan lah dari salah satu itu video gue lihat, Bang Aldi untuk pemilihan ini modal berapa, duitnya dari mana? Dia jawab, kagak ada modal, gue nggak punya duit. Ini aja gue jualan kaos partai di TikTok ya katanya. Ini aja gue jualan kaos partai di TikTok. Emang kaos partai bisa dijual? Dijual bang sama dia, dari topi, baju, itu dijual loh sama dia. Kata itu buat modal gue kampanye. Kata dia gini, lah sekarang gini deh, kan gue mau nyalek ya. Katanya gue mau nyalek, berarti kan ibaratnya gue ngelamar kerja dan gue digaji sama rakyat. Ya berarti kan karena gue butuh duit, bukan karena gue punya duit, kata dia gitu. Makanya yang mau bantu Aldi Taher beli tuh kaos-kaos, topi. Parah sih itu. Kocak sih beliau ini. Di luar nalar sih, maksudnya cara apa namanya? Cara dia mendekatkan diri ke masyarakat tuh aneh banget. Tapi sebelum dia maju sebagai salah satu calon legislatif ini, dia itu pernah ikut mengajukan diri untuk ikut pemilu untuk Bupati Cianjur. Tahun 2020 dan diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Tuh. Tapi tidak jadi. Atau mungkin dalam diri Bang Aldi Taher tuh ada bakat yang terpendam, yang sebaiknya dipendam atau dikeluarkan gitu kan. Nah itu pandangan netizen lah ya, pandangan netizen. Mungkin 2024 ada yang all in untuk Bang Aldi Taher. Bisa jadi. Dan hampir bersamaan pada 2020 juga maju juga dia jadi ke pemilu Gubernur Sumatera Barat. Oh gubernur. Pemilihan Gubernur Sumatera Barat. Gokil. Oh nggak ada nyerahnya berarti dia ya. Udah tadi itu kan, sekarang gubernur. Nah sekarang buat 2024 calon legislatif. Nah yang waktu itu yang maju Gubernur Sumatera Barat itu diusung oleh Koalisi Poros Baru. Koalisi Poros Baru. Dan herannya lagi di tahun yang bersamaan juga dia mengumumkan bahwa dia bergabung dengan Golkar. Tuh kan, bingung ya. Maksudnya Bang Aldi Taher ini tuh kemana-mana mau bang. Ayo lu ikut sini yuk. Oke. Lu lagi di sini posisi. Oh lu ikut gua sini yuk. Oke, mau. Iya dia netral sih sebenarnya. Setahun setelah itu diajak sama Partai Bulan Bintang. Tuh. Mau juga. Banyak banget. Tahun 2021. Nah dalam 3 tahun dia udah gabung beberapa organisasi partai itu. Dan ajaibnya tanpa diketahui banyak orang, dia mendaftar caleg Perindo. Tuh. Pada saat yang bersamaan dia sebagai anggota dari Partai Bulan Bintang. Jos nggak tuh? Gila. Bang Aldi, lu keren pokoknya bang. Tidak ada di Indonesia kayak lu bang. Nggak ada orang di Indonesia yang ngerepotin seluruh partai politik.
Lu doang bang, lu keren. Merepotin TV, merepotin media, merepotin komentator, pengamat politik. Ya, ngerepotin netizen gitu. Ngerepotin netizen. Seluruh orang tuh bingung bang. Maksudnya kayak, lu kok bisa nih dua. Juga ngerepotin banyak teman-teman artisnya. Dua partai. Yang harus mengklarifikasi ini itu. Iya, kan pasti ditanyain ya. Pasti ditanyain. Gimana tentang Bang Aldi Taher gini? Wah, saya nggak tahu. Lu ingat nggak? Dia mau jadi presiden Amerika Serikat. Iya. Dia tuh hayalannya dia, tingkat halusinasinya dia tuh, hayalannya dia, cita-citanya dia tuh sangat tinggi lah, di luar Naila. Di luar Naila, di luar Nala, di luar Nurul, di luar Nurul, nggak habis pikri. Dia mau pernah jadi presiden. Iya, ditanya Amerika Serikat. Mau jadi apa? Mau jadi presiden? Gue mau jadi presiden Amerika Serikat. Lu ingat nggak waktu di konten-konten soal dia menjadi presiden Amerika Serikat itu jadi dia ngomong kayak gini. Nah di belakangnya tuh backgroundnya itu semua logo bendera partai, segala partai semuanya digabungin. Gue pernah lihat itu macam-macam tuh. Betul. Golkar ada, PDIP ada, Nasdem ada, APBB ada, Perindo ada, semuanya. Betul. Terus juga backgroundnya juga di beberapa seri yang lain itu diisi bendera-bendera, bendera-bendera negara sedunia, negara-negara lain. Mungkin Bang Aldi ini menerapkan Bhinneka Tunggal Ika, bang. Tapi lintas dunia. Goks nggak tuh? Itu lintas partai. Lintas partai, lintas negara. Bingung kita. Makanya kan dia berani mencalonkan diri sebagai presiden Amerika Serikat. Itu baru salah satu ya dari cita-cita dan tingkah Bang Aldi Taher yang ya di luar Nurul lah pokoknya. Beliau ada lagi mengaku sebagai ustadz. Gimana sih sebenarnya sebagai ustadz? Harusnya ya. Maksudnya kalau di Instagram, kalau di Instagram mana-mana kan artis gitu, mungkin ada artis selingkuh atau apa, dia tuh selalu bikin komentar bang. Enggak. Maksud gue dia untuk menjadi seorang ustadz dan disebut ustadz itu harus apa? Kalau untuk menjadi seorang ustadz tuh ya, maksudnya kayak dalam hal beragama mungkin sholat lu harus rajin gitu, dan tingkah laku lu tuh yang buat jadi panutan orang-orang. Dan step-step sekolahnya juga. Iya, dari step-step sekolahnya ilmu agama kan nggak bisa. Ibaratnya lu mau jadi dosen tapi lu nggak sekolah dalam bidang itu, lu mau jadi dosen ekonomi tapi lu nggak sekolah di bidang itu, gimana lu bisa ngerti dan gimana lu bisa dipercaya orang-orang kan gitu. Dan kalau jadi ustadz kan urusannya langsung sama masyarakat, langsung sama Tuhan ya. Maksudnya kita menyampaikan apa yang salah aja itu tanggung jawabnya udah gede banget gitu. Dan nggak boleh ya mengaku diri kayak begitu ya. Betul. Apalagi untuk urusan agama. Tapi kalau mau cita-cita jadi ustadz sih bagus Bang Aldi, alhamdulillah. Karena dia tuh pada saat dia mengklaim diri sebagai ustadz itu, dia mengedit nama profil Instagramnya Ustadz Aldi Taher SE. Gitu. Tuh Bang Aldi, jadi gimana? Tapi semangat Bang Aldi kalau emang mau jadi belajar dulu lebih mendalam gitu. Dan banyak dia mengkritik artis-artis yang tidak hidup secara beragama gitu lah. Iya, karena di komen-komen tuh rekam posting baca Al-Qur'an. Dia tuh bikin selalu komentar itu di komentar setiap artis dipenuhi sama dia gitu. Yang udah tinggal di copy paste doang gitu. Copy paste, rekam, posting, baca Al-Qur'an. Termasuk itu kalimat itu juga dia ngomong ke Deddy Corbuzier juga ya. Deddy Corbuzier juga harus rekam posting gitu ya. Iya, itu Raffi Ahmad juga rekam posting. Betul, gitu. Katanya apa sih ngapain ngejar dunia akhirat lah gitu. Mungkin karena dia itu kali ya, jadi mereka menganggap dia pengganggu ya. Akhirnya dia diblok ya. Katanya udah gue bingung nih, ini cara mengatasi Aldi Taher gimana ya? Akhirnya diblokir. Dan Aldi Taher itu memang seniman loh. Itu tadi yang gue bilang, dia tuh pertama dia sebagai pelawak. Yang gue kenal itu dia sebagai pelawak, dan dia ngeband juga kan, kita sudah ngomong tadi. Dia ngeband juga, betul. Punya grup band, dan dia juga tampil solo boy. Oh iya, sama tampil solo nyanyi gitu ya. Nyanyi. Dan yang terbaru kalau nggak salah kan, yang rame banget, yang dia gelar konser tribute to Coldplay, katanya buat orang. Tapi itu keren loh. Itu keren banget. Itu keren loh. Dan duitnya itu kan kalau nggak salah untuk disumbangin ke yayasan penyakit kanker atau apa gitu kan kalau nggak salah. Jos lu bang. Gokil. Keren. Jadi tentang konser itu apa yang lu tahu bang, yang digelar sama Bang Aldi Taher ini?
yang paling pertama ternyata suaranya bagus. Emang suara dia karena keren. menyanyi live. Yes. Walaupun beberapa part itu suaranya seolah-olah habis ya. Seolah-olah udah capek lah. Seolah-olah udah capek ya, suaranya tuh kedengaran ya. Yes. Kalau kita denger baik-baik tuh seolah-olah capek karena nadanya tuh kebanyakan kayak dia paksa gitu beberapa part. Tinggi-tinggi terus dipaksakan sama dia. Dipaksakan dan jadi berserak banget gitu. Tapi secara ya namanya juga konser ya, rata-rata konser juga kan pasti kayak gitu ya. Betul. Di ending-ending, di pertengahan ke ending itu kan udah mulai suara habis. vokalis itu biasanya kan tidak semelengking di awal ya. Betul. Tidak cengkoknya tuh lebih enak di awal gitu kan. Lebih turun lah kayak gitu. Di pertengahan sampai akhir itu biasanya. Tapi beatnya masuk, ininya masuk, aksi panggungnya. Betul. Itu keren loh. Gue tuh nonton nggak habis sih, cuman cukup lama gitu. Dan dia bawain, mungkin mereka latihan juga serius. Latihan. Dengan bandnya. Dia pasti latihan bang. Nah, dia cukup serius. Yes. Jadi kayak beberapa part untuk aksi panggung itu, di mana dia harus masuk, di mana dia harus loncat, di mana dia harus ini tuh kompak ya. Gitu loh. Gokil. Keren sih. Berarti ini konser udah dipersiapkan lah sedemikian rupa. Dipersiapkan. Iya, konser ini kan digelar tuh karena mau ada konser Coldplay nih bang. Ya. Jadi tuh banyak lah orang-orang Indonesia yang nggak kebagian tiket konser Coldplay gitu, yang nggak kebagian. Jadi mendingan buat kalian yang nggak kebagian tiket konser Coldplay, nonton aja tiket gua katanya gitu kan. Duitnya itu bakal kita sumbangin ke salah satu yayasan. Di gitu. YouTube ada kok kalau ada lewat di YouTube. Pasti itu emang keren sih menurut gue dari suaranya Aldi Taher. Dan sebelum menggelar konser itu kan dia pernah nyanyi, jadinya dia pernah nyanyi di suatu acara gitu. Dan netizen tuh banyak bang yang muji suara dia. Dan akhirnya tuh membuka peluang lagi buat dia. Dia banyak diundang-undang ke acara pensi sekolah. Pensi kan pentas seni tuh. Pentas seni acara-acara sekolah. Jadi konser-konser di SMK ataupun SMA dia diundang. Kenapa dia nggak bikin lagu yang bener aja ya? Iya sih. Dan merekam dan bikin video klip gitu ya. Klip yang bener gitu. Yes, mungkin menurut daripada Nisa Sabian I Love You So Much gitu kan. Kalau menurut pandangan gue ya, dia kenapa nggak mau bikin lagu kayak gitu nih bang? Karena dia takutnya dia punya pemikiran, orang-orang udah kenal diri gue sebagai pencipta lagu yang aneh-aneh nih gitu, atas kasus-kasus yang lagi ada gitu. Kalau menurut gue sih enggak juga sih. Gimana tuh? Dia seriusin juga bisa sebenarnya. Iya, dari popularitas ada, nama besar ada, betul, pengikut juga ada gitu kan, media ada. Malah mungkin memancing orang-orang berpikir kayak, wah, kenapa nih Bang Aldi Taher kok tiba-tiba bikin lagu yang bener gitu. Biasanya bikin lagu kan tentang kasus-kasus yang udah ada gitu. Wah, itu keren sih Bang Aldi. Pangan Dewi Persik lah. Iya. Lesti Sayang Bilar lah. Lesti Sayang Rizky Bilar itu terngiang-ngiang banget dah di kuping gua. Parah. Dan yang keren itu, walaupun yang nyeleneh, tapi yang keren itu yang dia nanya ke Messi. Gua tahu itu lagunya yang Why Mr. Messi? Why Mr. Messi? Kenapa kok tidak datang ke Indonesia? Itu ya. Kok tidak tahu kalau Indonesia ini begitu mengagumimu? Itu bang, setahu gua lagu itu sampai diupload di IG FIFA World Cup. IG FIFA loh. Gokil. IG FIFA. Terus IG akun fanbase bola besar tuh 433 433 itu diupload. Bayangin. Jadi videonya Messi pakai soundnya Aldi Taher. Itu gempar banget sih. Rame di mana-mana di media sosial, Instagram, Twitter ya utamanya tuh langsung pada bahas. Woi, FIFA nih ngupload lagu ngupload video pakai lagunya Aldi Taher. Gokil. Artinya ketika lu bikin sesuatu karya apapun itu modelnya, lu bikin aja dulu. Iya, bikin benar. aja dulu. Nah, kayak kita gini lah. Yes. Kayak kita bikin aja dulu. Bikin aja dulu. Barangkali di satu titik, di satu episode, di satu momen nemu tuh kliknya. Iya. Banyak orang-orang yang sependapat atau mungkin nyaman gitu dengan apa yang kita obrolin. Maksudnya gitu. Sama kayak yang dibuat Aldi Taher. Setelah Nisa Sabian dicoba, Dewi Persik, Rizky Bilar dicoba. Pas nyoba Messi, gencar. Pecah. Jadi itu booming banget sih lagunya itu. Jadi the best. Lagunya keren, sampai diupload di Instagram. FIFA kan maksudnya susah ya. Walaupun itu kata-katanya netizen
apa namanya, itu server khusus Indonesia, jadi yang bisa ngeliat hanya orang-orang Indonesia. Dan tim medsosnya itu orang Indonesia. Orang Indonesia, ya ada. Yang di Jakarta. Betul. Yang memegang akun official FIFA, admin. Betul. FIFA untuk Indonesia. Ya, kemarin pas laga Indonesia Argentina dia datang kok. Terus dia juga sempat diwawancarain sama media, salah satu media gitu. Bahwa dialah dan timnya yang memproduksi konten itu. Betul, di balik video-video itu nguploadan dan gua nih yang bikin konten itu gitu. Dan mereka nyolek lagunya Aldi Taher dan kenotis loh. Kenotis. Itu keren banget sih, coy. Dan yang terbaru dari kasus selingkuhannya Sanas. Satu yang liriknya, nadanya itu dibuat sendiri sama dia. Itu kan menunjukkan di dalam dirinya dia itu ada suatu kreativitas yang sangat tinggi. Kalau kata gua ya, maksudnya kalau orang-orang lain lah, dia kan idenya nggak sampai situ. Idenya nggak nyampe situ dan belum tentu juga bisa bikin lagu spontan dadakan kayak gitu. Iya. Ya susah. Iya betul, susah sih kalau bikin kayak gitu juga. Oke. Lanjut. Waktu konser, lu tahu judul konsernya Foreplay. Iya. Padahal Foreplay itu kan selalu dipakai untuk aktivitas itu ya. Iya, untuk aktivitas olahraga di ranjang. Oh. Kata Foreplay itu kan biasanya dipakai untuk itu. Aldi Taher menggunakan sebagai judul konser. Iya. Terus tribute to Coldplay, asik. Foreplay tribute to Coldplay. Nah, itu konser yang sangat keren juga parah. itu ide. Idenya Foreplay. Parah Foreplay ya? itu kan gerak-gerakan pemula ya. Yes. Jadi untuk permulaan pemanasan menyambut Coldplay. Dan Aldi Taher mengambil angle itu. Kenapa ya? Dia jual tiketnya itu yang paling mahal tuh 100 juta. 100 juta. Dan ada yang beli kan? Ada yang beli. Gokil. Ada yang beli. Terus juga tiketnya ada yang seharga 75 juta ya, Bang? Iya. Tiketnya ada yang seharga 100 juta nih. Itu VIP termahal ya, 100 juta. Terus ada juga 75 juta, teman-teman. 75 juta. Yang paling murah. Terus yang paling murah ada 200.000. 300.000 juga. 300.000 ada. Dan habis tiketnya. Ya kalian tahu sendiri lah gimana kemarin ramenya konsernya dia ini. Oh sangat gempar pas dia bawain lagu Coldplay. Keren. Gokil Bang Aldi. Lanjutkan. 2024 all in Aldi Taher. Dan popularitas Aldi Taher itu nyata. Nyata dalam artian bahwa banyak media mainstream, non mainstream, medsos dan secara khususnya podcaster di YouTube banyak sekali mengundang dia Aldi Taher dan meraih view yang gede-gedean. Betul. Meledak-ledak sana sini. Iya, karena mungkin ya podcaster itu mikir kayak wah ini Aldi Taher nih kan lagi banyak fenomenanya, lagi banyak apa-apa yang dia lakuin, kayak udahlah kita undang dia aja. Dan ternyata netizen kan penasaran ya, kayak apa sih yang mau dibahas sama Aldi Taher dalam video ini nih. Kemarin misalkan netizen udah nonton di salah satu podcast, wah bahasannya kocak nih, pasti di podcast selanjutnya ada lagi pembahasan kocak lagi. Ya kita tonton lagi. Iya. Bergelinding terus. Betul, dan akhirnya menimbulkan view yang sangat gede, Bang. Gede banget. Episode ke-15 Kapok ngundang Aldi Taher dari Kaisang Pangarep. Yang punya subscriber 1,87 juta itu meraih penonton sampai dengan hari ini kita syuting ini 2,2 juta. 2,2 juta. Tuh, gimana nggak gokil ngundang Bang Aldi Taher, view-nya ada episode belak-belakan dari channel YouTube-nya Kompas TV.
Aldi Taher bikin geger Indonesia. Diklarifikasi semua orang. Ditonton 328.000 sampai dengan hari ini. Sampai dengan hari ini. Terus juga ada dari YouTube Samuel Chris. Gue bingung, biar Tuhan yang memahami. Aldi Taher. 218.000. Wis, itu lumayan kan? Dengan angka-angka yang segitu tuh udah gede. Dari Melanie Ricardo, akunnya Melanie Ricardo, Aldi Taher siap maju jadi anggota DPR. Itu visi misinya katanya. Itu view-nya sampai 180.000 Bang per hari ini ya, sampai 180.000. Oh, berarti yang pertama itu tadi lumayan sangat gede ya. Besar. Ada dari komisi.co. Eksklusif, Aldi Taher buka-bukaan soal sikap politiknya. Meet the politician with Samara Amani. Wis, itu view-nya sampai ke 321.000 Bang. Per hari ini. Tinggi banget. Terus ada dari MOP Channel. Tolak tawaran opening Coldplay. Aldi Taher pilih politik. Deep Talk with Ruben. Nah, itu dari YouTube MOP Channel ya. Per hari ini 374.000. Jos. Adu mulut saat podcast bareng Lee Jong Hun. Aldi Taher sampai gebrak meja, go spot. Dari YouTube-nya Star Pro Indonesia. Ini juga gede penontonnya. 42.000. Oh, terbayang 42.000 ya, lumayan lah ya, banyak dari itu. Dari channelnya Breeze Entertainment. Aldi Taher dibayar 2 miliar. Ini sosok dibalik kesuksesannya. Ditonton 31.000. Oh, baru beberapa hari ya. Jadi bayangin lah, ngundang Bang Aldi Taher mungkin dengan segala pembahasannya yang ada di podcast itu, mengundang view yang tinggi. Tadi kan terbukti udah berapa, ada jutaan kan tuh di atas. Ada jutaan di atas itu. Gokil. Nah, ini lagi gue mau kasih lihat lo, Dil. Apa itu, Bang? Nih. Channel Pintar Politik membuat polling. Oh, membuat polling. Dan menggelari polling itu dengan tajuk si paling polling. Oh, si paling polling. Emang kata-kata si paling itu akhir-akhir ini lagi tenar, Bang. Salah satunya ditujukan ke Aldi Taher. Si paling polling. Kenapa dia si paling polling? Karena polling itu dia disandingkan dengan 3 nama besar di Republik ini. Siapa aja tuh, Bang? Capres, Bos. Aldi Taher versus Capres. Aldi Taher lawan 3 capres. Gokil. Ganjar Pranowo hanya dipilih 14%. 14%? Dari pollingnya, total polling. Iya, terus Anies Baswedan cuma 13%, Bos. 13%. Prabowo berapa, Bang? Prabowo Subianto 19%. 19%. Aldi Taher 54%. Hai, Bang, cepet lu jadi presiden. Goks nggak tuh? 2024 pada all in ke Aldi Taher nih kayaknya nih, Bang. Sedangkan melawan para capres saja menang dia. Gokil. Apalagi cuma nyalek. Gua ya sepertinya gue sangat yakin sih di 2024 ini banyak orang-orang yang all in Aldi Taher. Ya mungkin dari cara dia berkampanye yang nggak usah pilih gue, jangan pilih gue. Terus dengan kejujurannya dia ketika ditanya apa visi misi lu, gue nggak punya visi misi. Lu mau ngapain? Lu mau gue ngapain? Lu mau gue ngapain biar gue ngelakuin? Terus juga gue nggak punya duit buat kampanye. Toh gue di sini kan mau ngelamar kerja, gue digaji sama rakyat. Asik. Tuh Aldi Taher. Di sini siapa yang 2024 all in Aldi Taher? Komen. Ada benarnya juga ya? Iya. Ada benarnya juga, siapa tahu jadi sesuatu. Iya, kan? Siapa tahu. Ya bayangin aja, Bang, kalau dia kepilih nih jadi anggota DPR ya. Di suatu gedung itu ketika rapat, isinya kan pasti orang-orang serius aja ya. Paling tidak ada yang hibur lah. Muncul satu Aldi Taher ini. Pecah ruangan itu. Ya. Makin keren. Pecah ruangan itu. Ada satu aja modelan. Oke, teman-teman yang akan yang punya hak suara boleh pilih Aldi Taher. Boleh saya nggak menyarankan sih. Iya, coba aja kalau yang bukan. Maksudnya kita nggak tertuju pada situ. Nyaranin. Oh, nyaranin. Kau enggak ya? Ya bisa jadi saya berubah pilihan ya nanti ketika mendengar berbagai macam podcastnya dia gitu 2024 Aldi Taher. Siapa yang mau milih Aldi Taher? Komen di bawah, bos. Ya teman-teman, itu dulu kali ya. Itu dulu kali ya. Pembahasan kita dengan Aldi Taher. Ya? Untuk pembahasan kita dengan Bang Aldi Taher, mungkin kalau dari saya nih, Bang,
Kalau dari saya buat Bang Ali Taher, semangat terus Bang Ali Taher berkaryanya. Jangan dengerin lah orang-orang kayak nggak usah. yang hujat lu atau apa-apa. Belum tentu dia bisa kayak lu, Bang. Belum tentu. Pasti dia tidak bisa. Pasti. Makanya dia menghujat. Makanya Bang, lu kreativitas lu keren, suara lu keren, lu punya pola pikir tersendiri, pemikiran lu off the box banget lah pokoknya. Jalan Bang Adi. Gua salut. Keren, mantap. Keren. Semoga jadi terpilih sebagai Amin. Semoga terpilih. Kita 2024 all in lu, Bang. Kirim kaos partai, oke? Kalamat gue. Nah, sebelum kita tutup nih, Dil, gue punya satu lagi nih, lu nonton ini. Kelakuan, Bang. Lo. Ini parah nih. Dilepas di gerobak. Coba pada mental. Kacau. Thank you untuk hari ini. Thank you. Kita bahas Aldi Taher. Ya. Kita punya edisi berikutnya. Kita punya episode selanjutnya. Artis-artis yang nyalek. Iya. Masih relate lah dengan kontennya. Masih satu pembahasan lah kita. Gitu. Oke teman-teman, sekali lagi kita ingatkan ya. Kalau jangan lupa like, komen dan subscribe. Dan kita juga mau ngingetin nih Bang, kalau apa-apa yang kita omongin itu atas pendapat kita pribadi. Mungkin teman-teman ada yang kurang berkenan, ada yang kurang setuju dan ataupun setuju, boleh silakan komen dan saran-saran nih lah buat kita yang keren-keren gitu. Iya, maksudnya atau apa yang kira-kira enak kita obrolin gitu. Yang kita bahas gitu kan. Dan sekali lagi, semua yang kita obrolin tentunya udah kita cari di berbagai sumber, kita riset. Dan sumbernya ini bisa dipertanggungjawabkan. Bisa dipertanggungjawabkan. Oke teman-teman, kalau untuk mau tahu konten-konten lain apa saja dari news, politik, entertainment, lifestyle, techno, iptek dan semuanya lengkap di Live Viral. Kami menggarapnya setiap hari 24 jam dengan teman-teman yang sangat kompeten. Betul. Garap konten-konten itu dan teman-teman silakan baca di liveviral.com. Betul. Kalau teman-teman mau ngelihat berita-berita tentang artis dalam bentuk video, infografis atau apapun itu, bisa lihat di media sosial kita nih Bang. Ada di TikTok, Instagram, Twitter dan lain sebagainya. Betul. Dengan nama liveviral.com. Oke teman-teman, sekian dulu dari kami. Saya Fadil Ahmad Syaka. Saya Boni Pribe. Pamit undur diri. Yay. Thank you. Thank you teman-teman.